Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Amelia, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai capaian keberhasilan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam besar di Indonesia yang memiliki cita-cita besar pula dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang digagas Muhammadiyah oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu melahirkan manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek, seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohaninya. Dalam usaha mencapai cita-cita organisasi, Muhammadiyah kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh di mana dibicarakan masalah-masalah keislaman, mendirikan wakaf dan masjid-masjid, menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar, dan majalah-majalah. Adapun dalam organisasi Muhammadiyah telah tercapai keberhasilan dalam dakwahnya. Pada masa kejayaan Muhammadiyah dapat dilihat dalam berbagai prestasi, baik dalam bidang pendidikan maupun dakwah. Yang pertama kita bahas yaitu dalam bidang dakwah. Dakwah pada tahun 1937, Muhammadiyah telah berhasil mengembangkan cabang dan ranting Muhammadiyah hingga 921 ranting yang tersebar di Indonesia, dan tahun 1980 meluas menjadi 2.137 cabang di 247 daerah. Selain itu, Muhammadiyah mendirikan sejumlah masjid, musola atau surau di berbagai daerah di tanah air. Di setiap ranting atau cabang terdapat masjid atau musola sebagai amal usaha. Pembangunan masjid dan musola Muhammadiyah ini berasal dari infak, sedekah, dan sumbangan yang populer disebut Gerakan Amal Soleh atau GAS. Kemudian dalam bidang pendidikan. Dalam hal pendidikan, Muhammadiyah terus meningkatkan pendidikan dengan melahirkan sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah ini jelas menjadi penyangga utama terbentuknya sivil Islam di Indonesia. Muhammadiyah memang sudah tepat melakukan pembangunan dan pembaruan di Indonesia dengan jalur pendidikan. Berdasarkan data yang ditulis majalah Suara Muhammadiyah pada tahun 2010, lembaga pendidikan Muhammadiyah berjumlah 9.026 sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak atau bustanul atfal, sekolah dasar, madrasah, pondok pesantren, sekolah lanjutan pertama dan menengah atas, serta 169 perguruan tinggi. Peserta didik lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah pun tidaklah seluruhnya berasal dari kalangan warga Muhammadiyah, tetapi banyak peserta-peserta didik yang berasal dari kalangan non-Muhammadiyah atau simpatisan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aditya Rahmayanti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy Amelia. Saya Aditya Rahmayanti akan melanjutkan pemaparan tentang capaian keberhasilan dakwah Muhammadiyah yang telah dibahas sebelumnya oleh Saudari Cindy. Langsung saja poin ketiga yaitu keberhasilan dalam bidang kesehatan. Nah, terdapat sebanyak 389 lembaga kesehatan yang didirikan oleh Muhammadiyah, seperti rumah sakit, balai pengobatan ibu dan anak, dan poliklinik di seluruh Indonesia. Lalu yang keempat yaitu keberhasilan dalam bidang sosial. Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, panti jompo, asuhan keluarga, panti bayi sehat, dan rumah rehabilitasi cacat. Lembaga ini sejak semula dirancang untuk membantu kaum yang lemah dalam bidang ekonomi. Nah, anak-anak panti asuhan Muhammadiyah ini terdiri atas yatim piatu, yatim ayah, fakir, miskin,
anak terlantar, dan mu'alaf. Nah, yang kelima yaitu keberhasilan dalam bidang kemasyarakatan. Nah, Muhammadiyah adalah suatu gerakan Islam yang mempunyai tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang kemasyarakatan. Sudah dengan sendirinya banyak usaha-usaha ditempatkan dalam bidang kemasyarakatan ini, seperti yang pertama yaitu mendirikan rumah sakit modern lengkap dengan segala peralatannya. Lalu membangun balai pengobatan, rumah bersalin, dan apotik. Lalu yang kedua yaitu mendirikan panti asuhan baik putra maupun putri untuk menyantuni mereka. Nah, yang ketiga yaitu mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan, dan toko buku yang banyak mempublikasikan majalah-majalah, brosur, dan buku-buku yang sangat membantu penyebarluasan paham-paham agama, ilmu, dan kebudayaan Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, merupakan koperasi warga Muhammadiyah. Lalu BUMN berupa PT sebanyak 1.579 buah. Nah, yang terakhir yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan ilahi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ayu Dwi Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Aditya Rahmayanti. Nah, pada era modern, gerakan organisasi Muhammadiyah masih sangat konsisten pada usaha-usahanya. Adapun keberhasilan Muhammadiyah pada era modern ini yaitu, yang pertama, Muhammadiyah memberikan dasar pada pendidikan modern. Sejak awal Muhammadiyah memfokuskan perjuangannya dalam dua hal, yaitu pendidikan dan kesehatan, di mana dua hal tersebut merupakan pilar penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan membangun manusia dari segi fisik dan jasmaniah, dan pendidikan mengisi ranah jiwa dan ruhaniyah manusia. Muhammadiyah memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang luar biasa maju. Lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi yang dikelola oleh Muhammadiyah menjadi lembaga yang favorit dan berkualitas. Demikian juga dalam bidang kesehatan. Dan kita harus belajar banyak dari kesuksesan ini. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya semakin hari semakin menunjukkan watak inklusivitas. Apa sih inklusivitas itu? Yaitu adalah mengajarkan sikap positif, empati, dan inklusif terhadap orang lain tanpa memandang latar belakang, gender, dan perbedaan lain. Pada awalnya, Muhammadiyah memang memiliki misi puritanisme atau gerakan pemurnian, di mana kelahiran Muhammadiyah dimulai dari kritisme sang pencerah terhadap realitas keberagamaan lingkungan sekitar, yang lebih diwarnai oleh praktek animisme dan dinamisme. Hal ini menyebabkan Muhammadiyah mulai bersifat inklusif dan permisif terhadap perbedaan, bahkan ada beberapa orang yang mulai melakukan tahlil, ziarah kubur, dan sebagainya. Ini tampaknya menjadi corak baru keberagaman Muhammadiyah, di mana toleransi menjadi paradigma dalam bermasyarakat, dan menurut kami, ini adalah sebuah pencerahan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah semakin kritis terhadap realitas kebangsaan. Akhir-akhir ini, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi memiliki respon yang kritis terhadap problematika negara. Melalui ketua umumnya, Muhammadiyah berkali-kali melakukan kritik terhadap kebijakan negara, mulai dari isu kebohongan publik, pemerintah, sampai gugatan migas ke meja Mahkamah Konstitusi yang akhirnya berhasil dikabulkan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.